Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan serta menjelaskan yang berkaitan dengan mata kuliah ilmu politik yang berjudul dengan analisis pengaruh partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila. Dengan saya Muhammad Kemudin Tajukulub dan bersama rekan-rekan yang sangat luar biasa yang bernama saya Karunia Dwi Ramadanti Setiawan. Perkenalkan, nama saya Stefano Simbolon. Saya Muhammad Durya Arsihanan. Oke, itulah dia tim dari kelompok 6. Sebelumnya yaitu aku akan menjelaskan tentang latar belakang dari analisis pengaruh partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dan strategis sebagai penjaga ideologi negara. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran sebagai guardian of the ideology atau penjaga ideologi negara, yaitu Pancasila. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga ideologi ternyata dipraktikkan dalam pelaksanaan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya tidak hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melainkan juga menguji terhadap Pancasila. Dikarenakan menurut Mahfud MD, Pancasila sebagai cita hukum ibarat nyawa yang tidak memberikan paduan kemana hukum dan penegakannya akan dibawa, tetapi sekaligus nilai psikologis dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankannya. Namun sayang, pembentukan dan penegakan hukum saat ini terkesan meminggirkan Pancasila. Tidak heran, hukum di Indonesia yang telah kehilangan nyawa dengan mudah dimasukkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri. Penegakan Pancasila sebagai sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah ternyata tidak mudah dipraktikkan dan bahkan disampingkan. Kementerian Dalam Negeri melaporkan di tahun 2015 telah menemukan 139 peraturan daerah atau perda yang diajukan daerah namun tidak sesuai dengan nilai Pancasila, sehingga dikembalikan ke daerah yang mengajukan tersebut untuk mengarahkan pembentukan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum negara dan sumber segala hukum negara, maka diperlukan peran partai politik atau yang biasa kita kenal parpol. Peran partai politik menjadi penting mengingat sesuai dengan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah parpol. Sekian latar belakang yang bisa disampaikan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama yaitu adanya korupsi legislasi. Korupsi legislasi terjadi ketika proses pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, sehingga undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan jika kita mengacu kepada World Bank, maka tipe korupsi legislasi ada dua, yaitu administrasi corruption dan state capture. Administrasi corruption meliputi tindakan kesengajaan untuk menghambat pelaksanaan kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan state capture mengacu pada tindakan individu, kelompok, baik di sektor publik dan swasta untuk mempengaruhi pembentukan undang-undang, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk keuntungan individu dan kelompok. Dan korupsi yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dimasukkan dalam pengertian state capture. Dan dalam state capture ini terdapat dua aktor yang bermain. Yang pertama, kelompok kepentingan, dan yang kedua, kelompok pembentuk undang-undang. Dan implementasinya, kelompok kepentingan memiliki misi untuk mendorong peraturan perundang-undangan yang disusun pemerintah agar dapat menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan memperluas kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok. Dan di sisi lain, pembentuk undang-undang ini
menerima suap atau mengharapkan uang dan keuntungan pribadi lainnya dari kelompok kepentingan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Lalu, identifikasi masalah yang kedua, kurangnya transparansi politik. Transparansi politik adalah prinsip yang sangat penting dalam demokrasi Indonesia. Partai politik harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai asas dan tujuan, program umum dan kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, pengelolaan dana, dan lain-lain. Transparansi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Politik. Transparansi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan memastikan bahwa partai politik memiliki transparansi dan akuntabilitas. Masalah yang ketiga yaitu belum terinternalisasinya Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh kader partai di lembaga perwakilan dan eksekutif. Hal ini disebabkan oleh fungsi legislasi yang selama ini dikesampingkan, kurangnya pendidikan politik berdasarkan Pancasila yang menyebabkan kurangnya kualitas anggota partai politik dan adanya perilaku korupsi legislasi. Strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memasukkan pendidikan Pancasila dalam pengkaderan partai politik. Yang kedua, memberikan sikap tegas baik dari badan hukum maupun dari partai politik. Nah, partai politik ini harus menarik atau mengganti anggotanya di lembaga perwakilan yang tidak menjalankan politik legislasi yang berdasarkan Pancasila. Lalu, yang selanjutnya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan partai politik. Misalnya, nilai gotong royong yang ada dalam Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai tujuan yang pembahasannya dari jurnal yang sudah kami dapat. Tujuan pembahasan yang pertama itu mengenai menganalisis peran partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terinternalisasinya Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh kader-kader partai politik di lembaga perwakilan dan eksekutif. Nah, jadi analisis yang sudah saya sebutkan tadi itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana partai politik dapat berperan aktif dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana kader-kader partai politik dapat menerapkan Pancasila dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, yang ketiga, menjelaskan konsep keadilan dalam hukum dan bagaimana Pancasila menjadi cita hukum yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Yang keempat, menganalisis fungsi partai politik dalam negara hukum demokratis dan bagaimana mereka memainkan peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari manfaat dari peran partai politik untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila. Meliputi yang pertama adalah pemahaman yang lebih mendalam. Nah, jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana partai politik dapat berperan dalam mewujudkan peraturan undang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat membantu pembaca untuk memahami pentingnya keterlibatan partai politik dalam proses legislasi.
Yang kedua ada pengembangan kebijakan yang berkualitas. Nah, dengan menganalisis peran partai politik dalam legislasi, jurnal ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merancang peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan semangat Pancasila. Yang ketiga ada peningkatan kualitas demokrasi dengan menyoroti pentingnya partisipasi partai politik dalam proses pembentukan undang-undang. Jurnal ini juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif partai politik dapat memastikan representasi kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam proses legislasi. Yang terakhir ada relevansi dengan nilai Pancasila. Jurnal ini membantu menegaskan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan berlandaskan Pancasila. Hal ini dapat memperkuat fondasi hukum negara dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Itulah pemaparan video dan penjelasan dari kelompok kami. Kami mengambil sumber dari artikel yang menjelaskan tentang tema kita, yaitu analisis pengaruh partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila. Ini adalah dokumen atau file dari artikel yang kita ambil sebagai acuan atau landasan kita untuk menjelaskan pada video kali ini. Sekian yang bisa dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk kita semua. Kelompok kami izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.